Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulawibo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Kali ini di hadapan pemirsa ada sebuah PS2 biasa kita nyebutnya, dan katanya rusak pemirsa. Dia tuh cuman stuck di gambar ini aja dan nggak mau masuk untuk ke menu-menu main game, ke menu-menu game. Jelas nggak masuk karena waktu sticknya ditekan enter, ditekan tombol X, ternyata nggak mau pemirsa. Kayaknya sih sticknya rusak ya. Kalau gitu saya ambil stick satu lagi deh. Meskipun kondisinya udah jelek seperti ini, kabelnya udah ngelupas, udah terkelupas, dan kondisinya udah memprihatinkan sticknya ini. Saya ragu-ragu sticknya ini malah lebih parah daripada yang tadi. Cuman kita tes dulu ya. Mau nggak mau harus kita tes dulu pemirsa. Suaranya tuh udah ada yang kocak gitu. Kayaknya sih dinamo getarnya ini yang goncang. Saya colokin di sini. Kemudian saya tes. Kira-kira bisa apa enggak? Ternyata masih nggak bisa pemirsa. Cuman kalau misalnya tombol analog ditekan, lampunya hidup, cuman analognya nggak berfungsi juga. Dan seluruh tombol itu nggak berfungsi juga pemirsa. Ini pasti kerusakan di PS2 ini. Kayaknya sih kerusakannya ada di stick aja. Moga-moga ya. Kita belum tahu pasti pemirsa karena kita cek dulu. Soalnya yang punya bilang PS-nya tuh cuman stuck di logo itu aja gitu, nggak mau dipakai untuk main game. Coba saya pindahin ke soket yang satu lagi, ternyata stick yang lama juga tetap nggak berfungsi pemirsa. Karena saya curiga kerusakannya ada pada stick, jadi kayaknya langsung aja saya bongkar deh. Saya ambil obeng kecil yang sesuai dengan skrupnya pemirsa, seperti obeng yang saya gunakan ini. Untuk pemirsa yang belum pernah bongkar stick PS, pemirsa bisa tonton video ini step by step ya, seperti ini. Caranya gimana? Bongkar aja, lepas aja skrup-skrup yang ada di stick itu. Nah, setelah skrupnya terlepas semua seperti ini pemirsa, simpan di tempat yang aman. Terus ditarik aja pelan-pelan seperti ini. Nah, udah kebuka ya. Sekarang coba kita cermati, kita amati dengan cermat satu persatu bagian dari mesin stick ini pemirsa. Ini ada dudukan skrup yang udah pecah, kayaknya pernah jatuh sticknya atau pernah dibongkar. Terus di sebelah kanan saya ini ada motor getar. Dan di PCB untuk ini pemirsa, di PCB yang warnanya hijau ini PCB untuk joysticknya. Ada satu buah skrupnya saya lepas dulu supaya bisa ditarik ya. Untuk kita bisa lihat kira-kira ada nggak sih satu hal yang janggal atau yang cacat di stick ini pemirsa. Saya nggak ngeliat ada kejanggalan sih, kecuali ngelihat ada PCB yang udah menggelembung. Nah, PCB yang udah menggelembung itu biasanya kualitas PCB-nya nggak bagus atau memang umurnya udah tua banget. Akhirnya tembaga lepas sendiri dari papan PCB-nya pemirsa. Nah, mungkin saya bisa tunjukin ke pemirsa ya. Bukan mungkin sih, udah pasti. Ini saya tunjukin ke pemirsa. Nah, ini 1, 2, terus 3, 4, 5. Banyak banget pemirsa tembaga-tembaga yang udah menggelembung. Tapi biasanya meskipun menggelembung dia masih tetap nyambung. Coba saya congkel, kira-kira bisa ngupas apa enggak. Kayaknya nggak bisa. Berarti tembaganya memang masih nyambung pemirsa, meskipun dia lepas dari papan ya. Apakah ini yang menyebabkan sticknya rusak? Bisa jadi iya, dan bisa jadi juga tidak.
tapi ada baiknya kalau misal kita curiga ya. Coba aja dikupas-kupas seperti ini. Nah, kalau misalnya kira-kira nggak membuahkan hasil, nanti kita bakal cari solusi yang lain ya pemirsa. Dan pastikan seluruh solderannya ini masih tetap bagus, nggak ada yang ngefong atau berkarat. Dan saya lihat di sini ternyata kabel dari motor getar itu udah ngupas nih yang warna hitam. Tembaganya sampai kelihatan. Ini kalau misalnya sampai nempel ke bodi, bisa jadi korslet, atau nempel ke kaki-kaki komponen, bisa jadi korslet pemirsa. Saya nggak tahu penyebabnya apa, kayaknya sih pernah dibongkar terus ditaruh di gudang kayaknya. Dibongkar terus nggak dipasang lagi, akhirnya ketimpa-timpa. Untuk lebih meyakinkan, saya mau bongkar aja deh semuanya pemirsa ya. Lampunya saya lepas, kaca lampunya saya lepas, terus ini tinggal ditarik aja pemirsa. Tinggal ditarik pelan-pelan supaya posisinya nggak terlalu banyak berubah. Dan supaya kita tahu kira-kira cacat apa gitu ya. Kalau kita nariknya kasar nanti malah makin nggak keru-keruan jadinya. Jadi tarik pelan-pelan seperti ini. Untuk LR-nya tarik pelan-pelan, terus mesinnya kita balik. Nah, terlepas deh. Tuh, kita taruh dulu, coba kita amati di sini. Kayaknya sih nggak ada yang janggal kecuali beberapa dudukan yang udah patah pemirsa. Dan stick ini menggunakan chip ya, bukan IC lagi. Chip atau biasanya disebut IC tai lalat. Tapi kalau segede ini bukan tai lalat, ini namanya tompel. IC tompel ya pemirsa. Selebar ini, sekecil ini. Nah, terus di mesin stick ini kan ada elko pemirsa. Elko yang ini ukurannya adalah 16 volt 47 mikrofarad. Dan pastinya elko ini adalah elko yang mensuplai tegangan ke bagian chip IC tompel. IC tompel. Saya colokin dulu sticknya, terus saya ambil avometer, saya kasih skala DC, kemudian saya cek kira-kira tegangan di elko itu ada apa enggak. Kalau misalnya ada, berarti listriknya masuk. Kalau misalnya enggak ada, berarti ada yang kabelnya ada yang putus, atau memang IC tompelnya udah rusak. Dan ternyata tegangannya memang nggak ada sama sekali pemirsa. Jadi saya putuskan untuk coba mengganti elko-nya. Kita amati dulu elko-nya ya. Seperti ini. Tuh, kayaknya rusak. Kayaknya tapi ya. Saya nggak bisa cek pakai komponen tester karena komponen tester saya kemarin rusak korslet. Lupa netralin elko. Akhirnya waktu dicek, cetup gitu katanya. Sampai sekarang rusak. Saya ganti dengan elko yang baru ya pemirsa. Ini lubangnya tadi sumbat, jadi saya buka dulu lubangnya, terus saya pasang elko-nya, terus saya cek lagi kira-kira tegangannya muncul apa enggak setelah diganti elko baru. Kalau misalnya nggak muncul, berarti IC tompelnya itu yang merusak, atau ada kabel yang putus di kabel stick ini pemirsa. Baiklah, kalau gitu saya solder dulu. Tapi ingat nyoldernya yang rapi ya, supaya kualitasnya terjamin. Begitu udah saya solder, terus saya colokin soket sticknya ke PS. Terus saya cek tegangan di kaki elko yang baru saya ganti itu ada tegangannya apa enggak. Ternyata tetap enggak ada tegangan pemirsa. Berarti memang arus listrik nggak masuk ke sini atau IC tompelnya rusak. Tapi saya yakin IC tompelnya rusak. Terus saya mau coba cek tegangan di kaki-kaki yang lain ya pemirsa, kira-kira ada apa enggak.
di kaki kabel yang nyambung ke PS. Kaki kabel stick yang nyambung ke PS itu saya cek satu persatu, kira-kira tegangannya muncul apa enggak. Ternyata saya nggak nemuin satu tegangan pun di kaki-kaki soket, di kaki-kaki kabel PS ini pemirsa. Nggak ada sama sekali tegangannya. Nah, karena nggak ada tegangannya, saya biarin aja deh, saya nggak lanjutin. Akhirnya saya bongkar lagi satu stick yang tadi, stick yang nomor 2 itu pemirsa, saya bongkar. Terus saya coba tekan-tekan manual seperti ini. Ternyata stick yang nomor 2 ditekan-tekan manual seperti ini pun tetap nggak mau gitu loh. Sticknya dua-duanya memang ini udah hancur. Jadi saya pikir kalau misalnya stick yang satu itu masih bisa, kita cuma ganti casingnya aja gitu, atau kita ganti kabelnya aja. Tapi ternyata memang nggak bisa sama sekali nih. Kadang-kadang dia memang nyambung, kadang-kadang enggak, ya kan repot ya. Tuh. Tapi kalau untuk saklar analog ditekan dia nyambung. Untuk yang X, kotak, segitiga itu nggak nyambung sama sekali tuh kalau dipencet. Sticknya rusak. Tapi kadang-kadang stick yang kedua yang saya bongkar tadi itu kadang-kadang nyambung pemirsa. Terus coba deh, karena dia pas nyambung, saya coba untuk masukin kaset. Saya mau main game kalau misalnya bisa. Saya colokin dulu DVD-nya atau CD-nya, terus saya tutup. Tuh, langsung dia muncul reading disk. Katanya there is no data. Reading disk, kita tunggu beberapa detik. Kalau there is no data juga berarti bisa jadi optiknya juga ikut-ikutan rusak ini pemirsa ya. Agak parah berarti, sticknya dua-duanya rusak, optiknya pun rusak. Wah, kacau. The disk could not be read. There is no data. Dia tahu kalau itu ada disk, tapi disknya nggak bisa di read. Mungkin disknya calar atau lecet-lecet. Kita akan coba ganti yang lain disknya. Kalau masih nggak bisa juga berarti optiknya kotor, nanti kita bersihin. Kalau misalnya udah dibersihin masih tetap nggak bisa, berarti optiknya memang juga udah ikut-ikutan rusak. Saya nggak tahan untuk ngebersihin optiknya. Saya udah ambil cotton bud, terus saya kasih cairan ajaib. Saya oles-oles sedikit di bagian optiknya, nggak usah terlalu keras ya. Dan kira-kira setelah saya bersihin seperti ini, disknya bisa dibaca apa enggak ya. Kalau misalnya memang tetap nggak bisa, berarti memang optiknya ini udah ikut-ikutan rusak. Atau kadang-kadang bukan optiknya rusak, tapi kabel fleksibel optik itu calar-calar gitu. Mungkin kabel fleksibelnya rusak juga. Tapi setelah saya bersihin optiknya, saya masukin kaset lagi, dan kebetulan sticknya masih bisa dipencet, masih bisa berfungsi. Akhirnya dia bisa reading disk. Tapi hasilnya adalah the disk could not be read. Jadi disknya ini benar-benar nggak bisa di-read pemirsa. Akhirnya stick PS-nya saya pasang lagi, saya rakit lagi. Yang tadi bisa dipencet, begitu udah dirakit ternyata masih nggak bisa dipencet juga. Saya tinggal tunggu konfirmasi dari orangnya, dari yang punya maksudnya, untuk ganti stick yang baru atau kita pakai cara yang lain supaya PS-nya ini masih bisa digunakan untuk main game. Baiklah, untuk video ke depan saya bakal pastikan untuk mengganti stick yang baru atau memperbaiki stick yang baru, atau ada cara lain yang saya gunakan untuk bisa main game dengan PS2 ini pemirsa, untuk bernostalgia aja.
Padahal sekarang main PS ini udah jarang lagi ya. Sekarang pada pakai di handphone semua main gamenya. Tinggal nunggu kabar dari yang punya aja pemirsa ini. Dan kalau misalnya kabarnya cepat, nanti mau buru-buru saya bikin video baru, terus saya tunjukin ke pemirsa gimana hasil akhirnya untuk memperbaiki stick atau cari alternatif yang lain agar PS ini masih bisa digunakan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.